Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Disimak baik-baik ya adik-adik. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kita dapat memperkirakan kesimetrian grafik suatu fungsi dengan cara memeriksa rumus fungsi tersebut. Nah, maksudnya apa? Nah, kita lihat. Jika f negatif x sama dengan fx untuk semua x, lihat perhatikan, jika kita f negatif x, dan kita peroleh fx untuk semua x, maka itu artinya bahwa grafik tersebut simetri terhadap sumbu y. Nah, kalau memenuhi seperti ini dikatakan fungsi genap. Jadi ingat, kalau f negatif x sama dengan fx untuk semua x, kita langsung berpikir dalam bayangan kita, oh berarti grafik yang terbentuk itu ketika digambarkan pada diagram Kartesius, itu berarti simetri terhadap sumbu y. Nah, fungsi yang memenuhi seperti ini itu dikatakan fungsi disebut dengan fungsi genap. Nah, tapi jika f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x, nah bayangan kita ketika kita gambarkan pada diagram Kartesius, berarti grafik tersebut simetri terhadap titik asal atau 0 ya, titik asal. Itu kita kenal fungsi tersebut, kalau memenuhi seperti ini kita sebut dengan fungsi ganjil. Nah, untuk lebih paham, mari kita lihat contoh soal untuk membahas mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil ini. Nah, contoh 1, misalkan seperti ini. Tentukan apakah fungsi fx sama dengan negatif 4 termasuk fungsi genap, ganjil, atau tidak satupun. Kemudian gambarlah grafiknya. Nah, penyelesaiannya kita lihat bahwa fx sama dengan negatif 4. Nah, kalau kita ganti x-nya dengan negatif x, sehingga menjadi f negatif x, nah itu kita peroleh juga nilai f negatif x itu adalah negatif 4. Nah, itu sama dengan nilai fx. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, berdasarkan definisi yang tadi yang saya berikan, nah, kira-kira masuk yang mana? Kalau f negatif x sama dengan fx, berarti itu adalah fungsi genap. Ya, lalu apa yang kita simpulkan kalau dia fungsi genap? Berarti dalam bayangan kita, gambarnya ketika kita gambarkan ke diagram Kartesius itu simetri terhadap sumbu y. Nah, coba sekarang kita lihat apakah gambarnya seperti apa. Ya, sebenarnya tidak perlu digambarkan, tapi saya ingin menunjukkan maksud dari simetri terhadap sumbu y. Oke, kita tunggu sebentar. Ini berarti fx sama dengan negatif 4. Oke, silakan adik-adik lihat. Ini sumbu y. Nah, ini simetri terhadap sumbu y. Bisa dilihat? Oke, ini karena kebetulan fungsinya masih mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Tentukan apakah fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 termasuk fungsi genap, ganjil, atau tidak satupun. Kemudian gambarlah grafiknya. Penyelesaiannya kita tahu fx-nya adalah sama dengan 3x kuadrat tambah 2x kurang 1. Nah, kita substitusi x itu kita ganti dengan negatif x. Nah, kita peroleh 3 dikali negatif x dikuadratkan tambah 2 kali negatif x kurang 1. Nah, hasil yang ini kita peroleh 3 kali x pangkat 2 atau 3x kuadrat kurang 2x kurang 1. Nah, apakah
f negatif x ini sama dengan fx? Tentu saja tidak. Nah, apakah f negatif x ini sama dengan negatif fx? Nah, kalau negatif fx itu kan harusnya negatif 3x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, ini ternyata tidak terpenuhi. Berarti kita bisa tuliskan f negatif x itu tidak sama dengan fx. Nah, f negatif x juga tidak sama dengan negatif fx. Nah, ini berarti fungsi ini bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Berarti kalau kita gambarkan ke diagram kartesius, berarti dia tidak mungkin simetri terhadap sumbu Y ataupun simetri terhadap titik asal. Nah, coba ini kita lihat gambarnya. Oke, kita bersabar. Nah, fungsinya tadi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x kurang 1. Nah, ini kita lihat ternyata ya memang sesuai tadi yang kita sudah ini, fungsinya itu kan bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil, otomatis tidak simetri terhadap sumbu Y ataupun terhadap titik asal. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Contoh yang ketiga, tentukan apakah fungsi fx sama dengan 6x termasuk fungsi genap, ganjil, atau tidak satupun. Kemudian gambarlah grafiknya. Penyelesaiannya, fungsinya adalah fx sama dengan 6x. Kalau kita f negatif x itu sama dengan, berarti kita gantikan nilai x ini dengan negatif x. Nah, 6 kali negatif x itu sama dengan negatif 6x. Nah, itu sama dengan negatif fx, karena nilai fx adalah 6x. Nah, masih ingatkah adik-adik kalau bentuknya f negatif x sama dengan negatif fx itu fungsi apa? Yaitu fungsi ganjil. Kalau fungsi genap, f negatif x sama dengan fx. Nah, kalau fungsi ganjil, f negatif x itu sama dengan negatif fx. Kita bisa sebut ini fungsi ganjil. Nah, apa kesimpulan kita kalau dia fungsi ganjil? Berarti kalau kita gambarkan fungsi fx sama dengan 6x pada diagram kartesius, maka akan simetri terhadap titik asal. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat pada gambar yang saya akan berikan di GeoGebra, melalui GeoGebra ini, bantuan GeoGebra ya. Oke, fx sama dengan 6x. Nah, lihat, perhatikan. Nah, ini simetri terhadap titik asal. Ini maksudnya ya, titik asalnya itu adalah 0 ya. Yang dimaksud di sini adalah titik 0,0. Oke, bisa paham? Oke, semoga bisa memahami tentang interpretasi geometri dari fungsi genap dan fungsi ganjil. Kita lanjut lagi ke soal berikut. Tentukan apakah fungsi fx sama dengan x per x kuadrat kurang 1 termasuk fungsi genap, ganjil, atau tidak satupun. Kemudian gambarlah grafiknya. Nah, kita tulis dulu fx sama dengan x per x kuadrat kurang 1. Kalau kita gantikan x ini dengan negatif x, maka kita peroleh negatif x per negatif x dikuadratkan kurang 1. Nah, ini kita peroleh negatif x per x kuadrat kurang 1. Nah, ini sama dengan kita bisa tuliskan negatif x per x kuadrat kurang 1. Nah, x per x kuadrat kurang 1 yaitu adalah fx. Berarti kita bisa tuliskan ini sama dengan negatif fx. Ayo, masih ingat tidak? Kalau f negatif x sama dengan negatif fx, itu termasuk fungsi apa? Fungsi genap, ganjil, atau tidak satupun? Nah, itu masuk ke fungsi ganjil. Berarti bayangan adik-adik kalau kita gambarkan pada diagram kartesius, berarti
harus ada dalam bayangan, oh berarti dia nanti simetri terhadap titik asal. Oke, kita lihat gambarnya pada saya coba berbantuan GeoGebra. Kita lihat. Ini tadi fx sama dengan x per x kuadrat kurang 1 ya. Nah, ini kita lihat gambarnya simetri terhadap titik asal. Nih, titik asalnya 0,0. Nah, kita lihat ini juga simetri terhadap titik asal. Nah, semoga sudah sampai 4 contoh ini adik-adik bisa paham tentang fungsi genap, fungsi ganjil, atau tidak satupun, dan interpretasinya pada gambar atau pada geometri ya. Contoh yang kelima, tentukan apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4 termasuk fungsi genap, ganjil, atau tidak satupun. Kemudian gambarlah grafiknya. Nah, seperti contoh-contoh sebelumnya, kita tuliskan dulu fx sama dengan akar dari x kuadrat tambah 4. Lalu kita substitusi nilai x dengan negatif x, dan kita peroleh akar x kuadrat tambah 4 itu sama dengan fx. Berarti ini f negatif x itu sama dengan fx. Nah, kalau seperti ini berarti dia fungsi apa adik-adik? Nah, itu fungsi genap. Nah, berarti bayangan kita kalau digambarkan pada diagram Kartesius, berarti fungsi ini simetri terhadap sumbu Y. Oke, kita coba gambarkan. Yaitu fx sama dengan ini dari x kuadrat berapa ya tadi? X kuadrat tambah 4 ya. Ulang saja. fx sama dengan SQRT itu dari x kuadrat tambah 4. Nah, ini gambarnya adik-adik, silakan lihat. Nah, ini lihat, dia simetri terhadap sumbu Y. Oke, sudah sampai ke 5 contoh ini. Apakah adik-adik bisa paham mengenai fungsi genap, fungsi ganjil? Bisakah? Oke, demikian penjelasan saya mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.